A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Amma Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam kecintaan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari Syama'il Muhammadiyah, ya. Ada buku Syama'il Muhammadiyah. Jadi bercerita tentang sosok-sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini kita mengambil bab tentang pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa baginda agung Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu yang memimpin kita, yang membawa nur cahaya kepada kita sampai hari ini, yang kita merasakan kenikmatannya. Kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, luar biasa. Sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu hal yang sangat luar biasa, ilmu mukmin. Anak perempuan dibunuh, ya, satu sama lain tidak ada kebaikannya, ya, satu sama lain penuh dengan yang berkuasa tak berkuasa, yang lemah tetap lemah. Hakada ya mukmin. Jadi dengan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa nur cahaya, cahaya iman, cahaya nikmat yang kita sekarang, alhamdulillah, sebab daripada siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang paling akhir. Tidak ada nabi, la nabiy ba'dah, setelah beliau. Jadi kita ambil di sini bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya hendaknya kita memahami, ya, pakaian yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu riwayat yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, diungkapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Al-qamis, dia maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahabbu thiyab, pakaian yang sangat disukai, disenangi, dicintai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dikenakan oleh baginda Rasulullah itu apa? Al-qamis. Al-qamis, ya, qamis adalah gamis. Jadi gamis bisa jadi dia jubah, penyebutannya, ya, penyebutannya bisa jadi dia jubah, bisa jadi dia gamis. Al-qamis, ya. Apa itu al-qamis al mukmin? Gamis itu kemeja yang diselubungkan ke badan panjang, ya, sampai ke betis, ya, atau bawah sedikit dari betis dan di atas mata kaki fadal, ya. Itu pakaian yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad. Terus pakaian itu pakaian apa? Pakaian itu adalah pakaian yang paling dicintai, yang paling disukai, yang paling banyak baginda Rasul menggunakannya, itu al-qamis, ya, al-qamis, ya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Dalam riwayat lain juga sama, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamis, yang dipakai oleh Rasul itu gamis. Ya, jadi ayol mukmin yang selalu dirahmati Allah, jangan kita pernah menganggap bahwasanya orang pakai gamis itu adalah orang soleh. Tidak. Akan tetapi apa? Al-qamis, orang-orang soleh yang menggunakan al-qamis, yaitu baju jubah panjang, ya, yang dia itu panjang, itu artinya apa? Menunjukkan kesolehan mereka. Maksudnya bukan berarti mereka orang soleh, akan tetapi mereka itu berupaya untuk berusaha menjadi orang soleh dengan mengikat dirinya pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan secara zahir yaitu baju, pakaian ini untuk mengikat diri agar selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya mukmin, ya, selepas daripada perkataan kita berbicara soal masalah orang itu so alim lah, atau dia
sok baik lah atau dia apa-apalah. Selepas dari kita berkata hal yang demikian itu ya mukmin, pahamilah ya mukmin bahwasanya untuk mengikat diri itu sabab daripada pakaian agar kita itu terjaga daripada maksiat. Insya Allah kita akan terjaga, ya. Tentunya dengan niat kita menggunakan ini semata-mata untuk berharap ridha Allah dan mengikuti apa yang disukai oleh Rasulullah. Secara otomatis kita mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Secara otomatis juga tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ya mukmin, ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, ya, atau kita keliru menilai, atau bahkan kita malu. Sebagai anak muda kita malu menggunakan gamis, komis, nanti dikata orang apa. Tidak usah peduli dengan apa kata orang, tapi ingat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan cinta kepada Rasul kalau kita malu untuk melaksanakan atau menggunakan, ya, apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul. Lakukan, la ba'sa, tidak pedulilah kita dengan omongan orang. Jadi anak-anak muda khususnya tidak usah malu, biarkan, gunakan, budayakan, ya. Kita tegakkan sunnah-sunnah Rasul dengan cara pakaian kita terlebih dahulu. Wa ba'daha, atau setelahnya ada penilaian orang masalah sok alim atau orang sok baik, ya itu terserah, tafadhol. Yang terpenting kita gunakan terlebih dahulu pakaian. Jadi jangan malu ya mukmin, ya. Syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, syiarkan yang diajarkan Rasulullah melalui pakaian kita terlebih dahulu, ya. Hakadha karena dalam riwayat lain kana kum qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilar rusghi, ya. Ini hadis yang bersumber dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dikemukakan lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengan baju, ya, lengan baju gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai pergelangan tangan, ilar rusghi, jadi pergelangan tangan, ya. Hakadha, jadi pergelangan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gamisnya, ya, gamis yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengannya itu sampai pergelangan tangan, ya, lengan bajunya. Kemudian dalam riwayat yang lain, nah ini juga diperhatikan oleh mukmin, ya. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an telah bercerita warna pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayadi min athiyabi liyalbasha ahyaukum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah, kata Rasul, kalian itu berpakaian putih. Jadi warna pakaian itu putih untuk dipakai sewaktu kalian masih hidup. Nah, ya, anjuran Rasulullah agar kita itu menggunakan pakaian warna putih. Jadi gamis yang disukai oleh Rasul dan warnanya lebih kita prioritaskan itu warnanya warna putih. Bukan warna lain tidak boleh, akan tapi anjuran yang sangat atau yang paling sering digunakan oleh Rasulullah pakaiannya warna putih, ya. Juga boleh merah, ya, juga boleh hitam, juga boleh hijau, ya. Hakadha ya mukmin, akan tapi yang paling sering dipakai oleh Rasulullah adalah pakaian warna putih, ya, sewaktu kita masih hidup. Ini anjuran baginda Rasulullah, alaikum bil bayadi min athiyabi liyalbasha ahyaukum. Kiranya, kata Rasulullah, agar kalian itu dihimbau oleh baginda Rasulullah menggunakan pakaian warna putih, ya, semasa kita masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Min khairi thiyabikum. Kata Rasulullah, dan jadikanlah ia warna putih itu sebagai kain kafan kalian sewaktu kalian meninggal atau kalian mati. Sebab apa, kata Rasul, fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian warna putih atau kain warna putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Ingat, sebaik-baik pakaian bagi kalian, berarti yang paling baik. Ya, sudah kita pakai gamis, kemudian warnanya warna putih kita lebih prioritaskan atau kita dominankan, karena kata Rasul, pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Ilbasul bayadha
fa innaha atharu wa atyab, ya, karena dia adalah pakaian yang suci dan lebih bersih atau lebih baik atau lebih bagus. Nah, ini warna putih itu pentingnya ya mukmin. Juga kafankanlah ia pada orang-orang yang meninggal di antara kalian, ya. Pada saat kita menggunakan jubah gamis yang baju putih, warnanya putih, masya Allah, mungkin di sana itulah makanya sebuah pakaian itu anggap saja pakaian takwa secara zahir, bukan secara hati. Yang pastinya pakaian takwa yang dimaksud oleh Rasul itu pakaian takwa dalam hati. Akan tapi pakaian takwa secara zahir terlebih dahulu kita ikat dengan jubah, pakaian yang dicintai oleh Rasul, yang disenangi oleh Rasul, gamis panjang, ya. Bukan berarti orang memakai gamis itu semuanya seolah-olah kita langsung menilai itu orang alim, tidak, ya. Akan tapi itu hal yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya pakaian jubah panjang warna putih, kita tuh ingat mati. Makanya ya, salah satu bentuk daripada untuk mengikat diri sama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi, kita menggunakan terlebih dahulu daripada pakaian. Coba kita bedakan. Pada saat kita menggunakan pakaian putih, peci putih, serba putih, pada saat itu kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat mati, masya Allah, terasa ya mukmin, terasa kita akan mati, ya. Ya ilmu mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan-sungkan bagi kita untuk terus menggunakan gamis, tidak usah malu. Ya, gamis itu ingat, di saat kita menggunakan gamis, ingat ini pakaian yang paling disenangi oleh Rasul. Kemudian warnanya putih, nanti dipandang orang sok-sok bersih, kan sudah jelas atharu wa atyab, ya. Dia itu pakaian warna putih itu pakaian warna yang paling dianjurkan oleh Rasulullah, dan pakaian itu kata Rasulullah lebih suci dan lebih baik, bahkan lebih bagus. Balas, selesai, tidak usah khawatir. Biarkan orang-orang berbicara karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham, dan mudah-mudahan suatu saat mereka akan lebih paham, dan mereka pun akan suatu saat menjadi cinta dengan pakaian gamis dan warna putih. Kita doakan terus terhadap mereka ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pernah malu, ya, tidak usah pernah malu. Siapapun kita, apapun keadaan kita, mau kita jelek kah, mau kita jahat kah, atau mau kita bertato-tato kah, atau mau apakah, gunakan pakaian putih, gunakan pakaian jubah, gunakan pakaian gamis, ya. Kemana-mana pun kita silakan, tafadhol, la ba'sa, karena itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Khusus anak-anak muda, tidak usah ada rasa malu, karena insya Allah di saat antum menggunakan pakaian yang seperti itu semua, sehingga antum secara tidak langsung ada wibawanya, ya. Apapun yang diajarkan oleh Rasul pasti baik. Ya, dengan adanya kamu di sana, pakaian kamu pakaian jubah gamis, itu insya Allah ada kewibawaan tersendiri, ya, sehingga menarik secara tidak langsung karena sabab daripada pakaian antum itu ada dakwahnya, sehingga orang terasa ingin teringat pada Allah Subhanahu wa taala dan teringat pada Rasul. Hakada, ya. Ini saja. Jadi tidak usah malu, terus lakukan, terus perjuangkan pakaianmu, insyaallah itu akan menjadi pakaian takwa fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jalankan sunnah, karena menjalankan sunnah tidak ada ruginya, keuntungannya pasti dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya keuntungan itu dipersiapkan untuk kelak di akhirat, kehidupan kita yang selama-lamanya. Al-afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-fakir adabillah, orang miskin ilmu, miskin amal, orang bodoh, orang yang penuh dengan madnub, orang yang banyak dosa. Sekali lagi saya memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.